Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wat tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar disebut ahli syirki, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Dan insya Allah mereka itu ada di Masjid An-Nur yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Berarti kita termasuk di dalamnya insya Allah. Tayyib, cepatnya waktu berlalu, tidak terasa Shawwal Ramadan tinggal 5 hari ke depan. Itu artinya kita mesti gaspol, kata orang Betawi. Kata orang Medan, libas habis. Kata orang Palang Semi, khususnya Palang Ratu, sapu bersih semua amalannya. Selain i'tikaf, zakat mal, infak, sedekah dan lain-lainnya, tentunya tidak terkecuali tilawah Al-Quran, hendaknya kita tuntaskan. Semoga itu yang buat kita nanti mengalirkan air mata kemenangan. Di malam takbiran memang ada 3 air mata yang mengalir. Satu air mata penyesalan, nyesal ketika berakhir Ramadan, dosa tidak diampuni. Sebab puasa sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Padahal rambu-rambunya sudah kita ketahui. Man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mampu menjaga lidahnya dari ucapan sia-sia, ujaran kebencian, caci maki, sumpah serapah, fitnah, ghibah, namimah, adu domba, maka tidaklah Allah memerlukan seorang hamba hanya menahan lapar dan dahaga saja. Maka hati-hati, hari kemarin tak mungkin kembali. Lantar jial ayamul lati madat, walaupun nama harinya sama, tapi momentumnya pasti tidak akan sama. Lupakan kemarin, fokus hari ini dan ke depan sampai berakhirnya Ramadan dengan kemenangan. Jadi yang pertama air mata penyesalan. Nyesel berakhir Ramadan, dosa nggak diampuni. Sebaliknya yang penting sekedar menahan lapar dan dahaga. Yang kedua ada air mata kerugian. Ini bagi siapa? Bagi orang yang tidak puasa kemudian melakukan maksiat dan dosa. Sungguh memilukan, mengerikan. Naudzubillah min dzalik. Tentu kita berlepas diri dari 2 hal. Di atas nyesal dan rugi kita berlepas diri. Kita ingin meraih kemenangan. Insya Allah kita akan termasuk golongan ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Ini ngomong-ngomong kultumnya berapa menit nih? Kuliah? 17 menit ya. Setahun sekali. Baik, saya ngomongin yang takwa aja lah. Karena ini yang paling penting kita bawa dalam kehidupan kita. Orang yang takwa itu selain di dunia dia dapat kebahagiaan, di akhirat pasti masuk surga. Itu impian kita semua. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Di manakah mereka? Di majelis ilmu, dan mereka insyaallah ada di Masjid An-Nur ini. Amin ya rabbal alamin. Apakah kita termasuk di dalamnya? Insya Allah. Kan harus yakin, berhusnudzon.
Nah, orang-orang yang takwa ini setidaknya akan melakukan 5 hal spiritualitas dalam hidupnya. Pertama, selalu muncul rasa takut kepada yang maha luhur. Disebut al-khaufu bil jalil. Rasa takut kepada yang maha luhur. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang mukmin memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak mungkin dia melakukan perbuatan maksiat dan dosa, merasa diawasi kemanapun dirinya melangkah. Itu yang harus kita jaga. Ada rasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mukmin merasa diawasi, tentu dia berhati-hati dalam segala tindakan dan perbuatannya. Ini ringkasnya yang pertama. Yang kedua, orang yang takwa itu senantiasa mengekspresikan rasa syukurnya dengan asyukru alal jazil. Karena Allah beri pada dia nikmat yang tak bertepi, nikmat yang sangat banyak, yang tak mungkin kita bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Quran surat Ibrahim surat 14 ayat di nomor 34. Kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, pasti tak mampu engkau untuk menghitungnya. Namun manusia itu banyak yang mengkufuri nikmat Allah, bahkan berlaku zalim. Maka kita harus buktikan dengan syukur yang sesungguhnya, yaitu membangun kesalehan individual dan kesalehan sosial. Di bulan Ramadan 2 sisi kita lakukan itu. Kesalehan individual, puasa, sholat, zikir, tilawah Al-Quran, muhasabah, tahajud, ibadah wajib maupun sunnah. Itu soleh individual. Tidak cukup, maka kita lengkapi dengan kesalehan sosial, yaitu melakukan hal-hal yang positif dalam rangka hablum minan nasnya. Dan di bulan Ramadan ini luar biasa, kita cari kemana mereka yang bisa kita tolong. Di luar Ramadan tentu masjidnya akan beda. Itu dikatakan Rasulullah, bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa subbilati syayatin. Saat Ramadan tiba, benar pintu surga dibuka. Artinya segala kebaikan mudah kita melakukannya. Pintu neraka ditutup. Ruangnya kita bermaksiat akan berhati-hati. Khawatir puasa enggak diterima dan syaitan dibelenggu. Gerak syaitan dibatasi dengan iman seseorang. Maka ada syair, Pak. Inilah Ramadan, bulan yang kita tunggu. Saatnya menata diri dan kalbu. Dengan ibadah puasa kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa yang telah lalu. Maka yang puasanya tidak serius, kata Pak Hilman, sungguh terlalu. Gitu ya Pak Haji ya. Kata Pak DKM apa? Inilah Ramadan, bulan impian penuh harapan, banyak kebaikan. Semoga kita semua mendapat ampunan. Ini syairnya masih banyak nih. Taib. Jadi orang yang takwa dia ekspresikan syukurnya dengan benar. Sering saya tanya itu supaya ibu-ibu nggak lupa. Bu, bangun tidurku terus berdoa. Bagus, nggak ada yang bilang mandi ya. Kadang-kadang masih ada yang mandi tuh Pak. Bangun tidurku terus berdoa di kamar mandi. Jangan lama-lama. Sholat tahajud tak boleh lupa 100 kali istighfarnya. Kata siapa Bu? Kata kita lah, jangan kata Ustadz saja. Yang ketiga, aridho bil qalil. Orang yang takwa itu rela dengan kondisi yang sedikit. Sebab ukuran bahagia bukan banyaknya, tapi tenangnya jiwa. Maka kalau ditanya mendingan kaya atau cukup, jawabannya atau cukup kaya. Cukup udah lebih daripada kaya. Banyak orang kaya tapi merasa masih kurang. Ngejar dunia nggak ada habisnya, sehingga harta dia genggam. Padahal itu akan menjadi persoalan besar. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wa indahu ajrun azim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan di sisi Allah, ganjaran yang besar.
Maka ridho yang sedikit itu ciri orang takwa, dia bisa menerima ketentuan Allah. Seorang Imam Syafi'i mengatakan dalam kalimat syairnya yang begitu indah untuk kita renungkan. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'un. Jika engkau memiliki jiwa yang qanaah, merasa cukup, maka kedudukanmu dengan sang raja adalah sama, sebab bahagianya ada di hati masing-masing. Laisal ghina an kathratil mal walakinnal ghina nafsi. Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta, namun kaya sesungguhnya ada dengan cukupnya hati bersyukur, menerima ketentuan Allah. Di mana mereka ditemukan? Di Masjid An-Nur. Amin ya rabbal alamin. Ini wajah-wajah ridho biqaulin semuanya. Wajah-wajah ahli takwa semuanya. Amin. Amin. Saya batisan sampai 5 ya. Yang keempat, yang tidak kalah penting, ahli takwa ibadahnya tidak serampangan, tidak sembarangan, pasti pakai landasan ilmu. Sebab khawatir kalau tak pakai ilmu, ibadahnya akan sia-sia. Maka Allah beri warning, peringatan keras. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak ngerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat di nomor 36. Jadi apa gunanya ibadah, beramal kalau tak pakai ilmu? Maka ilmu cahaya yang menerangi kehidupan seorang mukmin. Di manakah mereka orang berilmu? Insya Allah ada di Masjid An-Nur. Amin ya rabbal alamin. Ini harus kita jadikan sebagai spirit dalam kehidupan kita. Terakhir, sesuai dengan waktunya katanya. Yang kelima, al-istidadu liyaumi rahil, bersungguh-sungguh bersiap-siap untuk bekal menuju hari kepastiannya, yaitu berjumpa dengan Allah di surga. Kalau nggak cukup bekal, bagaimana mungkin bertemu Allah di surga? Maka mari kita renungkan ungkapan yang sangat menarik dari seorang Mu'adz bin Jabal. Beliau adalah juru dakwah Nabi yang dijamin ahli surga, namun tidak merasa kepedean, sering menangis terseduh-seduh. Maka sahabat lain bertanya pada beliau, lima yabkika ya Mu'adz, mengapa engkau sering menangis wahai Mu'adz? Maka beliau menjawab, lianna Allah azza wa jalla qabadha qabdhataini wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar. Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dilemparkan ke dalam neraka. Fa ana la adri min ail fariqaina. Dan aku tidak tahu nanti dimasukkan kemana, masuk surga atau masuk neraka. Bayangkan seorang sahabat yang luar biasa itu tidak merasa bekalnya sudah cukup. Bagaimana dengan kita? Maka banyaklah kita ketuk pintu langit Allah sebelum berakhirnya Ramadan ini. Berenanglah di lautan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang sungguh-sungguh melakukan taubatan nasuha, Allah pasti akan mengampuni dosa dan kesalahan. Saya tutup dengan nukilan hadis yang satu ini. Inna rajula la ya'malu zaman at-tawil bi amalin ahli jannah summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahli nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Apa yang terjadi? Orang ini melakukan perbuatan bodoh, dia bermaksiat, ketika melakukan dosa nyawanya dicabut, habis semua kebaikannya. Maka dia termasuk orang yang dikatakan su'ul khotimah, orang yang awalnya baik akhirnya buruk. Tapi Rasul kemudian berikan kabar gembira, wa inna rajula la ya'malu zaman at-tawil bi amalin ahli nar summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahli jannah. Sebaliknya dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, seolah neraka tinggal sejengkal di hadapannya. Maksiatnya sangat banyak, dosanya bak setinggi gunung sedalam lautan. Apa yang terjadi?
fulan bin fulan tersebut mendapat hidayah, bertaubat, hijrahlah dia. Hijrahnya belum sampai di tempat yang dituju, maut sudah merenggutnya. Malaikat mengukur jaraknya, dekat dengan tempat hijrahnya. Apa yang terjadi? Gelar untuknya husnul khotimah. Itu yang orang awalnya buruk, akhirnya baik. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Pilih awal baik akhir buruk atau awal buruk akhir baik? Awal baik akhir baik. Tapi ingat, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Hati-hati ya. Kita sudah janji untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan gampang mencela orang. Hari ini dia masih maksiat, kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang. Sebar terus kebaikan seperti syair bunga mawar. Bunga mawar memang berduri, namun sedap dipandang mata. Orang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun dirinya berada. Cukup ya. Ayo kita gaspol, libas habis, sapu bersih amalan hingga berakhirnya bulan Ramadan ini, sehingga air mata yang mengalir, air mata kemenangan insya Allah. Semoga kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, tidak kemana obat dicari. Kita jumpa di kultum Ramadan insya Allah 1 tahun lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.